Assalamualaikum, selamat siang. Selanjutkan di pertemuan ini ke-14 ya, nanti ada pertemuan terakhir 15, yaitu baru kita mengerjakan pembelajaran kedua atau UKS. Nah, di pertemuan ke-14 ini untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem saya akan membahas tentang ada bab tersendiri yaitu tentang implementasi sistem. Nah, capaian pembelajaran dari implementasi sistem ini adalah setelah menyelesaikan bab ini, maka mahasiswa harus memahami proses pengembangan perangkat lunak, kemudian mahasiswa mampu mengenali proses kualitas perangkat lunak, mahasiswa mampu menerapkan metode desain perangkat lunak, mahasiswa mampu memahami pendekatan pengujian sistem, mahasiswa mampu mengenali kebutuhan adanya pelatihan ya kepada para pengguna sistem nanti, kemudian mahasiswa mampu memahami pendekatan changeover. Nah, jadi tahap implementasi sistem dari sistem development life cycle itu termasuk mengembangkan sistem dari spesifikasi sistem dan mengujinya sebelum diimplementasikan untuk pengguna sistem. Kenapa? Karena mengembangkan perangkat lunak atau pengembangan aplikasi itu adalah proses yang mahal. Jadi penting bahwa metode kontrol kualitas digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan itu memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, untuk mencapai hal ini, maka pendekatan rekayasa perangkat lunak itu harus diterapkan. Ya, kemudian jadi perlu adanya quality control sebelum sistem itu di-go public atau diimplementasikan. Nah, rekayasa perangkat lunak itu berfokus pada pengembangan perangkat lunak menggunakan proses desain, dokumentasi, dan juga pengujian yang terdefinisi dengan baik. Kemudian Software Engineering Institute atau SEI Software Engineering Institute ini mengembangkan seperangkat standar kualitas yang disebut dengan Capability Maturity Model. Ini ada mata kuliahnya sendiri kalau di Prodi Sistem Informasi ya, sebenarnya dibahas lagi Capability Maturity Model. Nah, ini ditujukan untuk meningkatkan proses pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu kualitas perangkat lunak itu menjadi satu hal yang harus benar-benar diperhatikan sebelum dipublikkan. Nah, standar-standar ini mengklasifikasikan proses pengembangan organisasi menggunakan 5 tingkat, 5 level maturity atau kematangan dan telah diterapkan di banyak organisasi yang kemudian untuk terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kelima tingkat kematangan tersebut itu ditunjukkan dalam urutan peningkatan kematangan yaitu dari level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Level 1 itu adalah level istilahnya inisial. Biasanya di level inisial ini masih belum matang ya. Jadi prosesnya belum terdefinisi dengan baik atau istilahnya ad hoc masih di situ. Jadi proses ketika membangun sistem, proses bisnisnya belum terdefinisikan dengan baik di organisasi tersebut, sehingga ketika mau merancang mengembangkan sistem ya perlu kita definisikan dulu dari mulai proses bisnis dan lain sebagainya. Kemudian di level 2 yaitu manage. Jadi prosesnya sudah mulai direncanakan, sudah mulai ada pembenahan, sudah ada perencanaan dan mulai dijalankan oleh organisasi itu. Kemudian level yang ketiga yaitu define, jadi sudah mulai terdefinisikan proses-proses bisnis yang ada di organisasi itu sudah mulai didefinisikan dan dipahami dengan baik oleh people, oleh orang-orangnya yang ada di organisasi atau oleh karyawannya atau oleh penanggung jawab atau pemilik proses dari pemilik proses bisnis itu. Kemudian level 4 itu adalah sudah mulai dikelola secara kuantitatif. Jadi organisasi ini sudah mulai adanya mengukur ya, adanya indikator untuk menilai, mengukur dan mengendalikan proses. Kemudian level yang kelima yaitu optimizing, sudah mulai adanya perbaikan proses yang berkelanjutan. Nah, organisasi standar internasional atau ISO itu juga menghasilkan seperangkat standar untuk perangkat lunak dan rekayasa sistem, di mana itu untuk membantu organisasi mengkonfirmasi kualitas sistem perangkat lunak apakah sudah sesuai standar internasional atau belum. Nah, desain perangkat lunak jadi dalam pendekatan struktur tradisional atau object oriented untuk pengembangan sistem.
di mana langkah selanjutnya adalah mengubah desain menjadi satu set modul atau program perangkat lunak, ya, jadi modul. Nah, modul-modul ini kemudian akan dikodekan dan diuji untuk memastikan mereka apakah sudah memenuhi spesifikasi kebutuhan sistem, yang pada tahap selanjutnya akan digabungkan dengan model lain yang diuji untuk membentuk sistem yang komplit, sistem yang lengkap, yang nanti pada gilirannya harus juga dilakukan testing atau uji, ya, untuk memastikan bahwa semua model sudah berinteraksi dengan benar. Nah, meskipun sebagian besar pengembangan aplikasi itu dilakukan oleh pengembang perangkat lunak, analis dapat memainkan peran dalam desain perangkat lunak dan juga akan terlibat dalam beberapa aspek pengujian. Jadi informasi yang diperlukan untuk membantu merancang perangkat lunak akan dikumpulkan dan didokumentasikan pada tahap awal sistem development lifecycle, dan sebagian besar akan disimpan dalam repositori alat GIS. Kemudian metode pengembangan perangkat lunak yang agile, ya, gesit agile, itu tidak bergantung pada upaya merancang semua perangkat lunak sejak awal, karena penekanannya adalah pada pengembangan berulang yang melibatkan pengembangan beberapa kode untuk fungsi tertentu, kemudian mengujinya, dan kemudian mendapatkan feedback atau umpan balik dari pengguna sistem secara cepat. Ya, jadi adanya feedback async. Nah, proses ini kemudian dilakukan pengulangan proses ini diulang sampai perangkat lunak itu dianggap sudah siap dan dapat diterima. Kemudian di mana pendekatan terstruktur untuk pengembangan perangkat lunak yang digunakan, adanya proses top down, ya, untuk menguraikan fungsionalitas perangkat lunak menjadi mode yang bisa diadopsi, mirip dengan data flow diagram. Kemudian pendekatan modular ini melibatkan pembuatan satu set bagan struktur yang menunjukkan model perangkat lunak dan bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Kemudian bagan struktur berikut menggambarkan modul dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Setiap modul ditampilkan sebagai persegi panjang. Setiap persegi panjang memiliki nomor identifikasi. Kemudian modul tingkat yang lebih tinggi disebut sebagai modul kontrol karena mereka mengontrol atau memanfaatkan modul bawah yang terkait dengannya. Dalam contoh berikut adalah modul kontrol diberi label 1, ini mengontrol modul subordinat 1.2 dan 1.3 dan seterusnya. Begitu juga menggunakan modul perpustakaan, misalnya diilustrasikan dengan 2 batang vertikal. Modul pustaka berisi kode yang dapat digunakan kembali, yang dapat digunakan dari bagian manapun dari bagan, ya. Panah berasal dari modul kontrol ke modul bawahan, di mana data melewati antara modul ini disebut sebagai pasangan data dan ditunjukkan melalui panah kecil dengan lingkaran terbuka untuk menunjukkan ke arah perjalanan data. Nah, dalam beberapa situasi, data dalam bentuk bendera yang menunjukkan status tertentu dikirim dari satu modul ke modul lainnya. Misal, siswa terdaftar. Ini disebut sebagai pasangan kontrol dan diwakili oleh panah kecil dengan lingkaran padat. Contohnya seperti ini, contoh bagan struktur. Ya, jadi ada mahasiswa mendaftar ke model library, kemudian di create recordnya, detailnya. Nah, dalam beberapa kasus, model kontrol ini menentukan model bawahan mana yang dipanggil berdasarkan pada kondisi tertentu. Kondisi ini ditunjukkan sebagai kayak istilahnya boolean di ujung garis panah. Misalnya model kontrol dalam sistem penerimaan universitas itu dapat memeriksa status siswa, kemudian memutuskan untuk memanggil model penerimaan sarjana atau model pasca sarjana, ya. Bahkan struktur model kontrol cek status apakah sarjana atau pasca sarjana. Nah, dalam beberapa situasi modul atau set modul itu dapat diulang, di mana ini ditunjukkan melalui lingkaran di sekitar panah yang menghubungkan ke modul bawah yang berulang. Misal, modul create invoice akan menambahkan item kemudian menghitung total item tersebut. Nah, ini akan diulang untuk setiap item faktur dan akhirnya total faktur keseluruhan akan dihitung. Contohnya, loop menunjukkan 2 modul baru, ya, jadi create invoice, add item, calculate item total, calculate invoice total. Nah, ini adanya looping atau berulang lagi.
Kemudian saat merancang model, pertimbangan itu harus diberikan untuk memproduksi modul atau perpustakaan yang dapat digunakan kembali untuk membantu mengurangi jumlah keseluruhan kode. Contoh dari pendekatan ini adalah merancang modul validasi generik yang dapat digunakan oleh berbagai bagian sistem untuk memeriksa bahwa informasi input seperti nomor telepon atau tanggal lahir itu telah diformat dengan benar. Nah, saat merancang bagan struktur yang diinginkan untuk mencoba menghasilkan modul yang sangat kohesif, tapi digabungkan secara longgar gitu ya, berkaitan dengan jumlah pemrosesan yang dilakukan oleh modul, maka modul yang sangat kohesif itu akan menjalankan fungsi tunggal. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah modul ini akan menjadi modul yang lebih sederhana, kemudian untuk dikodekan dan diuji, dan juga lebih mungkin untuk digunakan kembali. Misal, modul yang hanya memeriksa student ID sebagai lawan dari modul yang memeriksa semua detail siswa. Modul yang lebih besar dengan lebih banyak fungsionalitas itu harus dipertimbangkan untuk didekomposisi menjadi lebih kecil yang lebih kohesif. Ya, jadi di sini contohnya ada filologis yang awal tadi ya, roman. Ini ada banyak materi ya sebenarnya, saya skip. Ada ini tadi terkait dokumentasi dan pelatihan. Jadi sebelum sistem dapat diserahkan untuk mulai go public atau dirilis, dokumentasi yang memadai perlu disiapkan. Kemudian ini melibatkan dokumentasi program ya, yang diproduksi oleh pengembang. Dokumentasi ini penting karena akan membantu pengembang di masa mendatang jika adanya bug atau adanya cacat pada perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Nah, ditemukan bug atau perubahan perlu dilakukan pada fungsionalitas sistem tadi. Maka dokumentasi program ini, dokumentasi sistem itu juga perlu dibuat. Nah, sebagian besar dokumentasi ini dibuat dalam fase analisis dan desain sistem development life cycle dan mencakup item seperti tata letak layar, definisi file data, model, dan lain sebagainya. Jika perubahan diminta dan dibuat pada sistem, maka perubahan tersebut harus disertakan dalam dokumentasi. Nah, ini dibuat dengan adanya pelatihan ke beberapa orang atau semua yang ada di manajemen organisasi itu. Kemudian misalnya ada pergantian sistem. Nah, ada 4 pendekatan utama untuk mengkonversi dari sistem lama ke sistem yang baru, yaitu pergantian langsung, kemudian operasi paralel, pergantian bertahap, dan pergantian terdistribusi. Jadi pergantian langsung itu adalah di mana sistem lama berhenti digunakan segera setelah sistem baru diimplementasikan. Ini biasanya merupakan pendekatan yang paling murah tetapi paling berisiko, karena jika masalah serius ditemukan setelah sistem digunakan, tidak mungkin untuk kembali menggunakan sistem lama karena ketidakcocokan data. Jadi pergantian langsung tidak memungkinkan untuk memeriksa keluaran dengan sistem lama untuk memastikannya valid. Kalau operasi paralel yaitu membuat sistem yang ada tetap digunakan bersamaan dengan penggunaan sistem baru, jadi sama-sama dijalankan secara bersamaan. Hal ini memungkinkan fallback yang lebih mudah jika sistem baru menghadapi masalah serius, tetapi berpotensi menimbulkan biaya tambahan karena harus memasukkan data ke dalam 2 sistem. Pendekatan ini memungkinkan untuk memeriksa keluaran untuk memastikan mereka cocok dengan sistem lama, tetapi tidak cocok jika kedua sistem tidak kompatibel. Kemudian pergantian bertahap memungkinkan sistem diimplementasikan secara bertahap. Ini berarti resiko berkurang karena hanya satu bagian dari sistem yang akan terpengaruh jika ada masalah serius. Pendekatan ini lebih murah daripada operasi paralel dan dapat diadopsi jika sistem baru dapat dimodulasi sedemikian rupa untuk bekerja dengan sistem yang ada. Kemudian pergantian terdistribusi adalah perubahan di mana seluruh sistem mulai diuji cobakan oleh bagian organisasi, misal oleh salah satu cabang perusahaan. Sistem yang lama akan tetap digunakan oleh organisasi sehingga jika ada masalah hanya sebagian kecil pengguna yang akan terpengaruh dan fallback masih mungkin terjadi. Kemudian terkait keamanan fisik berkaitan dengan perangkat keras, ya, hardware dan software, yang terlibat memastikan ini disimpan di lingkungan yang aman dan dengan kontrol akses yang sesuai untuk mencegah orang yang tidak memiliki kewenangan mendapatkan akses ke situ, di mana bisa jaringan digunakan, firewall yang memadai harus tersedia untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Maka langkah keamanan lebih lanjut mungkin perlu diterapkan.
terutama jika sistem menggunakan internet dan mungkin terhubung dengan sistem pihak ketiga lainnya seperti layanan pembayaran online. Itu juga harus ditingkatkan ya dari segi keamanan karena ada pihak ketiga yang ada vendor lain. Nah, keamanan logis mengacu pada kontrol perangkat lunak dalam sistem yang mencegah pengguna yang tidak sah mengakses fungsi data yang seharusnya tidak mereka akses. Ini melibatkan penggunaan kata sandi, password, dan memastikan teknik enkripsi data digunakan. Kemudian keamanan perilaku berdasar pada pengguna sistem yang dibuat sadar akan prosedur operasi dan keamanan yang aman untuk mencegah keamanan dan kerahasiaan sistem yang dikompromikan. Jadi ini melibatkan memastikan aturan yang diterapkan mengenai penggunaan password yang aman dan memastikan bahwa informasi sistem itu sensitif seperti laporan tercatat disimpan dengan aman dan dihancurkan ketika sudah tidak diperlukan lagi. Karena jika jadi kalau saya dulu pernah bekerja di bank itu data-data apapun dari bank tidak boleh ada yang dibawa pulang, dan kalau sudah selesai istilahnya end of date-nya dari transaksi itu, apakah itu letter of credit, apakah itu invoice dan lain sebagainya, selembar apapun kalau sudah itu nggak diperlukan lagi akan dibuang di kotak besi yang terkunci gembok gitu ya, dihancurkan semua ke situ. Kalau itu sudah penuh maka security kantor yang akan menghancurkan di mesin penghancur, jadi kertas itu akan dihancurkan jadi serpihan kecil-kecil sehingga kerahasiaan data yang dari paper tadi pasti aman, tidak boleh ada yang sampai keluar atau terkopi ke pihak lain selain pihak nasabah itu salah satunya ya. Kemudian tahap akhir dari tahap implementasi adalah melakukan tinjauan sistem dan menghasilkan laporan evaluasi untuk manajemen. Ini terjadi setelah sistem diimplementasikan dan digunakan untuk menilai sebenarnya seberapa sih sukses sistem tersebut dalam memenuhi spesifikasi dan harapan pengguna dan apakah manfaat yang diterapkan sudah tercapai. Maka tujuan selanjutnya adalah mulai merefleksikan sistem dan menyarankan kemungkinan peningkatan sistem di masa depan. Laporan ini juga pasti akan menyoroti setiap pelajaran berharga ya dari pengalaman yang ada yang mungkin telah dipelajari terkait dengan proyek pengembangan sistem, termasuk masalah teknis, perkiraan dan biaya aktual, serta durasi proyek yang direncanakan dan durasi proyek yang direncanakan dan aktual, karena ini mungkin bermanfaat bagi anggota lain dari tim pengembangan teknologi informasi dan mungkin diperlukan di suatu saat. Jadi dalam merencanakan proyek pengembangan sistem di masa depan, jadi itu dievaluasi terus. Itu saja terkait implementasi sistem di pertemuan kita yang ke-14. Saya buka sesi diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan langsung komen di channel YouTube saya atau langsung bertanya di grup WA kelas ya, atau juga bisa ditulis pertanyaan di message yang ada di learning management system kita pada dalam kita sudah tadi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.